khotbah pekan doa pemuda kita pada hari ketiga berjudul Menghadapi Penyakit di Kota Anda. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur warawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Di jantung kota yang ramai dan terkenal, kehidupan perkotaan tidak pernah berhenti. Jalanan selalu dipenuhi oleh orang-orang yang terburu-buru. Dan gedung-gedung menyakar langit tampak menyentuh langit seperti menara-penara yang penuh ambisi. Namun, di balik semua kemewahan dan penampilan modern itu, tersembunyi bahaya yang tak terlihat. Pada suatu pagi di musim dingin, desas-desus mulai beredar tentang penyakit yang tidak dipahami oleh siapapun. Orang-orang merasa seperti terserang flu yang mematikan, dengan demam tinggi, kesulitan bernafas, dan batuk yang tak kunjung sembuh. Pada awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikan karena tentu saja, flu dan pilek adalah hal yang terbiasa di kota yang padat penduduknya. Namun, penyakit ini mulai menyebar secara mengkhawatirkan. Rumah sakit penuh dalam waktu singkat dan para dokter telah sibuk dari streaming. Otoritas kesehatan mengeluarkan peringatan merah dan mulai menyelidiki apa yang terjadi dengan penyakit ini. Para ahli kesehatan masyarakat menganalisis bagaimana penyakit ini menyebar dan menemukan bahwa penyakit ini terkait dengan pasar yang makanan yang agak eksotis di pusat kota, di mana mereka menjajakan hewan-hewan yang tidak umum. Kepanikan melanda kota ketika mereka mengonfirmasi bahwa penyakit ini merupakan versi baru dari virus yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Jadi mereka mengambil tindakan dan mengumumkan karantina, membuat seluruh kota dalam keadaan siaga. Mereka menutup pasar. Aneh itu dalam sekejap, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan penyakit itu sepenuhnya. Ribuan orang terinfeksi. Angka kematian melonjak. Kota itu jauh dari kekacauan total. Jalanan yang dulunya ramai berubah menjadi seperti di film tentang kiamat. Orang-orang tinggal di rumah mereka karena takut. Bisnis-bisnis menutup pintu mereka. Dan ekonomi berubah 180 derajat. Rumah sakit berada di ambang kehancuran dan para dokter bekerja seolah-olah tidak ada hari esok untuk merawat orang sakit. Meskipun kedengarannya kisah ini hanya fiksi belaka, namun kita tahu bahwa ini benar adanya. Kehidupan di kota bisa menjadi lebih rapuh dari yang terlihat dan sangat penting bagi orang-orang siaga untuk bekerja sama menghadapi penyakit di kota-kota modern. Penyakit di perkotaan merupakan masalah yang kompleks yang terkait dengan kehidupan perkotaan dan kesehatan masyarakat. Mari kita lihat beberapa penyakit utama dari masalah ini. Mungkin polusi udara. Di beberapa kota, udara yang kita hidupi menjadi masalah yang signifikan karena tingginya jumlah mobil, pabrik, dan juga sumber polusi lainnya. Polusi ini dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma, bronkitis, atau dan bahkan masalah jantung. Yang kedua adalah polusi air. Air sangat penting di kota-kota, tapi dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak menyenangkan jika tidak dijaga dengan baik. Penyakit yang bisa ditularkan melalui air seperti kolera dapat menyebar jika pipa dari sistem pemurnian tidak dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Di kota-kota, orang-orang terbersakan seperti ikan sarden di dalam kaleng, membuat penyakit menular lebih sering terjadi. Influenza, COVID-19, dan juga penyakit lainnya dapat menyebar dengan lebih mudah di daerah padat penduduk. Selanjutnya adalah terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Meskipun kota memiliki rumah sakit dan klinik di mana-mana, tidak selalu mudah bagi semua orang untuk mengakses ini menerima perawatan. Beberapa orang kekurangan sumber daya ekonomi dan tinggal jauh dari fasilitas medis, sehingga sulit untuk mengatasi penyakit. Selanjutnya adalah masalah kesehatan mental. Stres, kecemasan, dan depresi adalah masalah nyata di kota-kota. Kehidupan perkotaan dapat membuat stres karena persaingan kerja, lalu lintas, isolasi sosial, dan faktor lainnya yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental. Yang selanjutnya adalah serangga dan hewan pengerat pengganggu. Di beberapa kota, serangga seperti nyamuk dan hewan pengerat dapat menularkan penyakit jika tidak dikendalikan dengan baik. Contohnya, demam berdarah dan penyakit lainnya menyebar melalui gigitan atau kontak dengan hama ini. Yang selanjutnya adalah gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Banyak penduduk kota yang menjalani kehidupannya yang tidak banyak bergerak karena pekerjaan kantoran dan kurangnya ruang untuk berolahraga. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakitan yang berhubungan dengan jantung. Selanjutnya adalah polusi kebisingan. Kebisingan yang konstan di kota ini menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan mengganggu kualitas tidur. Hal ini dapat mempengaruhi tekanan darah dan istirahat yang berpotensi penyebab masalah kesehatan. Tuhan dan kesehatan. Allah dalam Alkitab adalah kesehatan. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 kita menemukan pesan yang kuat.
Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam rencana awal, Allah bagi umat manusia, penyakit tidak ada dan tidak sadar. Dapatkah Anda membayangkan orang tua pertama kita dalam gaya hidup yang begitu sehat? Tidak ada polisi di lingkungan sehat, makan kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan alami tanpa bahan kimia yang aneh. Ellen G. White yang menulis tentang kesehatan mengatakan bahwa orang tua pertama kita hidup dalam kesehatan yang sempurna. Mereka tinggi dan tampan seperti diambil dari sebuah foto. Adam jauh lebih tinggi daripada orang zaman sekarang, dan Hawa sedikit lebih pendek tetapi sangat cantik dan anggun. Adam dan Hawa memiliki kesehatan yang sempurna. Mereka memiliki kesehatan fisik, mental, dan sosial yang terbaik dari semuanya. Mereka semua terhubung dengan Tuhan yang memberi mereka kesehatan rohani yang patut ditiru. Namun, kesehatan yang sempurna ini terganggu ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak mempercayai Allah dan diusir dari Firdaus. Segalanya berubah. Dari penyakit muncul di semua aspek. Kejadian 3 menceritakan bagaimana pasangan pertama menyerah pada musuh Allah dan berpaling dari Sang Pencipta. Namun, terlepas dari pemberontakan orang tua pertama kita, Tuhan masih sangat peduli dengan kesehatan kita. Orang-orang muda yang terkasih, Tuhan ingin Anda sehat membagikan kesehatan itu di kota Anda. Dengan cara yang ingin saya bagikan adalah 8 tips dengan singkatan FORWARD. F untuk fresh air atau udara segar. Mulailah merasa segar dengan membanjiri tubuh Anda dengan udara segar. Dan juga O untuk once control atau kontrol diri. Tidak ada yang berlebihan. Teman-teman katakan tidak pada tembakau, alkohol, kafein, dan juga zat aditif lainnya. R untuk rest atau istirahat. Tidur minimal 7-8 jam di ruangan berventilasi baik. Dan juga W untuk water dan juga workout, air dan juga olahraga. Air, lebih banyak air, minumlah terbaik untuk menurunkan dan menjaga semua sel tubuh Anda untuk tetap terhidrasi. Minumlah 6 hingga 8 gelas dalam sehari dan juga melakukan olahraga untuk tubuh Anda setiap harinya. Sebaiknya dilakukan di luar ruangan jika memungkinkan. Berjalan kaki sebentar atau sekitar setengah jam adalah awal yang paling baik. Dan juga A adalah accepting God's will atau menerima kehendak Tuhan. Jangan lupakan kehidupan spiritual Anda. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan akan meningkatkan kesehatan Anda dan membawa sukacita. Dan juga R untuk correct nutrition atau nutrisi yang tepat. Makanan-makanan sehat dengan semua nutrisi yang diperlukan dan juga serat. Keseimbangan adalah kunci untuk menjaga tubuh Anda untuk kondisi yang terbaik. Dan D juga untuk daylight atau cahaya matahari. Paling baik di pagi hari, jadi teman-teman, untuk melangkah ke depan atau forward dengan kiat-kiat ini, dan mari sama-sama kita menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Kiranya pesan yang bisa saya sampaikan ini bisa menguatkan teman-teman dimanapun teman-teman mendengarkannya. Terima kasih.